Nah, kemudian yang selanjutnya yang ketiga itu adalah kesederhanaan plot atau alur. Nah, jadi alur cerita ini ya diusahakan harus dibuat oleh orang yang membuat cerita itu secara lebih sederhana, lebih singkat dan lebih mudah dipahami. Nah, kemudian kejelasan tokoh dan penokohan. Nah, di mana di sini jelas sekali misalnya tokoh yang A, ya dia berperan sebagai apa, tokoh B sebagai apa, kemudian penokohannya itu bagaimana, ya. Jadi semuanya harus ada kejelasan. Kemudian kesederhanaan latar. Nah, jadi di sini latar itu misalnya bisa menggunakan latar yang sederhana saja, yang tidak rumit atau tidak sulit. Nah, kemudian yang terakhir itu adalah kejelasan sudut pandang, ya. Nah, jadi ini adalah beberapa aspek yang dijadikan acuan untuk menilai sebuah cerita, ya. Jadi ini tadi dua materi yang ada di buku LKS. Nah, sekarang kita pindah ke buku tematik. Yaitu ada di halaman 69 ya. Perhatikan ya, di sini kita akan belajar tentang pencak silat atau tangkisan dalam pencak silat. Nah, di sini di kegiatan olahraga hari ini kamu akan melanjutkan latihan pencak silat. Nah, setelah bugar nanti kamu akan melanjutkan kegiatan diskusi tentang berbagai pekerjaan. Nah, di sini anak-anak perhatikan, di sini ada tangkisan dalam pencak silat yang pertama. Nah, perhatikan di sini disertai dengan gambar. Tangkisan dari luar ke dalam sejajar dengan bahu. Nah, perhatikan pada gambar ini. Ini adalah contoh tangkisan dari luar ke dalam sejajar dengan bahu. Perhatikan ya gerakannya, kemudian bagaimana ia melakukan gerakan tersebut. Nah, kemudian yang selanjutnya. Yang selanjutnya itu adalah tangkisan luar. Nah, di sini ada dua gambar ya. Tangkisan dari dalam keluar sejajar dengan bahu. Nah, anak-anak perhatikan ini adalah gerakan yang pertama, kemudian ini adalah gerakan yang kedua yaitu tangkisan luar. Nah, kemudian yang ketiga itu adalah tangkisan atas. Nah, tangkisan atas ini ya bisa dimulai dari tangkisan bawah ke atas untuk melindungi kepala dari serangan. Nah, perhatikan sikap dan posisinya seperti apa ya dari gambar atau gerakan yang pertama ke gerakan yang kedua. Kemudian yang selanjutnya itu adalah tangkisan bawah. Nah, tangkisan bawah itu adalah tangkisan dari atas ke bawah. Jadi dimulai dari atas, baru yang selanjutnya itu ke bawah. Nah, di sini perhatikan lagi ya. Itu ada di halaman 71. Aku ingin mengetahui pekerjaan yang kegiatannya memanfaatkan SDA atau sumber daya alam sehingga kita bisa menikmatinya. Termasuk kelompok profesi apakah pekerjaan mereka? Mari kita pelajari bersama-sama. Nah, di situ ya anak-anak, sebelum kita melihat tabel, ya di halaman 72 itu ada sebuah cerita. Ya, perintahnya bacalah dengan senyap. Nah, kalian dengarkan, ibu guru akan membacakan. Ya, kalian juga bisa melihat pada buku tema kalian. Nah, dengarkan baik-baik. Pernahkah kamu berpikir bagaimana pekerja pembuat pensil? Nah, pensil awalnya adalah sebuah alat tulis dan lukis yang terbuat dari grafit murni atau karbon yang berasal dari alam. Sayangnya, grafit murni cenderung rapuh dan mudah patah. Seiring perkembangan zaman, saat ini dibuat pensil yang merupakan campuran dari grafit dan tanah liat. Proses pencampuran ini dibalut oleh media kertas atau kayu, di mana cara membuat pensil saat ini adalah dengan menghancurkan grafit atau kayu. Ya, cara membuat pensil itu tadi dengan menghancurkan grafit dan tanah liat menjadi bentuk bubuk. Kemudian dibakar selama kurang lebih 3 hari. Setelah itu, pensil ini dibentuk panjang dan tipis serta dibungkus kayu. Nah, kayu yang telah ditebang oleh pembuat pensil berasal dari pohon. Benda-benda yang lain yang terbuat dari kayu juga berasal dari pohon. Agar terjaga kelestariannya, pohon yang ditebang harus diganti dengan menanam kembali bibit baru dari tanaman sejenis. Selain itu, kita harus menghemat penggunaan pensil sebagai salah satu cara menghargai lingkungan.
Nah, itu adalah cerita tentang pembuatan pensil. Nah, perhatikan di bawahnya itu ada beberapa soal. Soal yang pertama, berdasarkan dari teks bacaan di atas, ceritakan proses pembuatan pensil dalam kolom berikut. Nah, anak-anak perhatikan di situ ada 4 kolom. Nah, pada 4 kolom ini kalian bisa membuat atau kalian bisa menceritakan proses pembuatan pensil secara singkat, ya. Nah, kalian bisa buatnya nanti di buku latihannya, ya, atau kalian bisa masukkan di buku catatan saja. Nah, ini adalah contoh, ya, dari cerita proses pembuatan pensil. Yang pertama, grafit dan tanah liat dihancurkan menjadi bubuk. Kemudian yang kedua, bubuk grafit dan tanah liat dibakar selama kurang lebih 3 hari. Yang ketiga, pembentukan pensil dibentuk panjang dan tipis. Dan yang selanjutnya, pensil dibungkus dengan kayu. Nah, ini adalah tahap-tahap, ya, dalam membuat sebuah pensil yang sudah kita baca pada cerita tadi. Nah, ini adalah soal yang pertama. Kalian bisa catat di buku catatannya. Kemudian soal yang kedua, sumber daya alam apa yang digunakan untuk membuat pensil? Nah, sumber daya alam yang digunakan untuk membuat pensil itu adalah grafit, tanah liat, dan kayu. Kemudian yang selanjutnya, apa yang terjadi bila penggunaan pensil dan barang-barang lain itu terbuat dari kayu tidak dibatasi? Nah, yang terjadi itu adalah barang-barang yang terbuat dari kayu itu tidak dibatasi, ya, maka akan berkurang dan menyebabkan kelangkaan kayu jika tidak dilakukan penanaman kembali atau reboisasi. Nah, jadi di sini anak-anak, barang-barang yang kita butuhkan itu merupakan hasil dari suatu pekerjaan, di mana beberapa pekerjaan yang menghasilkan barang antara lain itu ada petani, kemudian peternak, nelayan, pengrajin, dan selain itu pekerjaan yang menghasilkan barang ada juga pekerjaan yang menghasilkan jasa atau pelayanan seperti dokter, kemudian polisi, guru, dan pemangkas rambut atau tukang cukur. Nah, ini adalah beberapa pekerjaan yang berhubungan dengan pekerjaan yang menghasilkan barang dan pekerjaan yang menghasilkan jasa. Jadi barang-barang yang dihasilkan dari setiap pekerjaan itu sangat beragam, ya. Banyak diantaranya yang memanfaatkan sumber daya alam di Indonesia. Jadi SDA itu merupakan kekayaan alam yang diciptakan oleh Tuhan untuk kesejahteraan kita manusia. Nah, anak-anak, ini adalah tugas kalian di rumah, yaitu ada di halaman 73 pada buku paket kalian, di mana perintahnya tuliskan jenis barang yang dihasilkan dari setiap pekerjaan dan jenis sumber daya alam yang digunakan pada tabel di bawah ini, ya. Nah, anak-anak, kalian bisa mengisi tabel yang kosong, ya. Nanti kalian buat dulu tabel seperti ini, kemudian kalian tidak perlu menggambarnya, ya. Kalian cukup tuliskan saja misalnya pekerjaan ini, ya, sesuai dengan gambarnya. Pekerjaan nomor 1 itu apa, nomor 2 apa, nomor 3 apa, dan selanjutnya. Nah, kemudian di situ ada barang yang dihasilkan. Misalnya pada pekerjaan nomor 1 itu adalah tukang kayu. Nah, di sini apa barang yang dihasilkannya? Misalnya dari kayu tersebut dia bisa menghasilkan meja, kursi, lemari, dan lain sebagainya. Nah, begitu juga dengan bahan asal bendanya. Dia menggunakan bahan apa, kemudian asal bendanya itu dari mana. Kemudian jenis sumber daya alam yang digunakan itu apa saja, ya. Nah, jadi ini adalah tugas yang harus kalian kerjakan di rumah, ya. Dan nanti kalian bisa kumpulkan tugas ini di hari apa? Hari Kamis, karena kalian masuk di hari Selasa, jadi nanti masuk lagi di hari Kamis dan tugasnya itu dikumpulkan, ya, atau dibawa saat kalian masuk, ya. Jadi di sini kalian tinggal mengisi saja kolom-kolom yang masih kosong, ya. Jadi ini adalah tugas yang harus kalian kerjakan di rumah, ya. Nah, anak-anak, untuk mengakhiri pembelajaran kita pada pagi hari ini, kita akan berdoa bersama-sama, yaitu doa Salam Maria.